Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, semangat, yes, yes, yes. Oke, bersama kita hari ini ada Ibu Min sebagai pembimbing praktik Bapak. Bapak saat ini sedang menyelesaikan program guru penggerak. Jadi program guru penggerak ini salah satu praktik yang harus Bapak lakukan adalah simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini penting supaya untuk menilai bagaimana kemampuan Bapak dalam mengajar. Untuk itu kalian dihadirkan sebagai murid dalam pembelajaran yang sebenarnya, dan juga ada ibu yang menyaksikan, itu dalam hal ini Ibu Yohana. Nah, kita belajar seperti biasa ya. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Min ya di tempat kami, dan juga kita akan memulai pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mematikan lampu. Kita akan memasuki tahap KST atau pengendalian sosial emosional. Mari Bapak akan startkan musik. Ini semacam perenungan pagi. Nah, anak-anak, sebentar ya. Nah, coba anak-anak, kakinya semuanya sejajar dan nempel di kaki, di lantai. Kakinya nempel di lantai. Semuanya sudah lakukan di lantai. Nah, jadi jangan kakinya saling bertumpang satu sama lain. Duduknya rileks saja, nyender ke kursi. Nyender ke kursi. Nah, tangannya ada di paha. Tangannya di paha. Kakinya sejajar dengan lantai. Dan badannya itu nyender ke kursi. Jadi rileks, posisinya rileks. Sekarang coba ya Bapak lihat. Nah, kakinya sudah sejajar dengan lantai, tangannya di paha, lalu posisi badan menyender. Nah, ini akan kita lakukan setiap hari untuk kita merilekskan pikiran kita sebelum memasuki pembelajaran. Coba dipejamkan matanya, dipejamkan. Tahu kan memejamkan mata berarti matanya tidak melihat. Coba kita fokus dengerin telinga kita ini ke musik. Musiknya. Tarik nafas perlahan, perlahan tarik, jangan langsung dikeluarkan, tapi tahan dulu beberapa detik, diamkan di dalam dada, masukkan ke dalam perut, lalu keluarkan perlahan. Tarik lagi nafasnya, lalu diamkan di dalam perut, di dalam dada, lalu keluarkan perlahan. Lakukan berapa kali, tarik sampai kalian merasa rileks. Coba rasain udara itu masuk ke dalam paru-paru kalian, ke dalam dada kalian, ke dalam perut kalian. Tarik perlahan, lalu keluarkan. Sambil mendengarkan musik. Nah, Bapak mau mengajak kalian, memotivasi kalian. Apa tujuan kita? Apa tujuan kalian bangun pagi-pagi, datang ke sini, datang untuk ke sekolah? Berarti kita mencari pembelajaran yang baru, ilmu yang baru, dan juga mencari hal-hal yang baru. Sambil memejamkan matanya ya, kita pejamkan, kita dengarkan musiknya. Tarik nafasnya pelan-pelan, lalu keluarkan perlahan, jangan kos-kosan. Kalau hari kemarin mungkin pembelajaran kita kurang maksimal karena kitanya kurang dengar-dengaran. Jadi hari ini kita belajar jadi anak yang dengar-dengaran. Tarik nafasnya, dan keluarkan perlahan. Ya, beberapa detik lagi kita akan selesai. Tarik nafas, tahan di dalam dada, lalu keluarkan perlahan-lahan. Ya, kita semua siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Musik akan Bapak hentikan. Silakan buka matanya perlahan-lahan. Ya, sudah siap belajar? Coba sebelum belajar Bapak kembalikan dulu konsentrasinya. Kita udah belajar tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam 4 kali. Coba ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi 1 kali, jangan banyak-banyak. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, sekarang Bapak acak ya. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, tepuk tangan semuanya.
waktu berdoa kita berdiri khusus ke tengah. Oke, suaranya keluarkan ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh yuk. Masih berdiri ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional kita ya. Lagunya Hawa-Hawa Bandung. Udah pada hafal semua? Nah, kalau menyanyikan lagu nasional, kita menyanyikannya dengan semangat. Oke, mari silakan duduk anak-anak. Nah, oke, tempat duduknya masih menghadap ke arah Bapak. Ya, kita akan belajar hari ini tentang komunikasi. Masih tentang seri komunikasi. Nah, tunggu ya, ini komputernya tidak bekerja sama dengan baik. Welcome to the computer lab. Selamat datang anak-anak di ruang komputer. Nah, sesi tadi kita sudah selesaikan, namanya motivation season ya. Jadi setiap pagi kita akan memulai pembelajaran kita dengan membangkitkan motivasi kita supaya pembelajaran kita sepanjang hari itu berjalan dengan baik dan juga punya motivasi yang baik untuk sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang email. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Pasti udah ya. Siapa yang udah pernah dengar tentang email? Ya, coba silakan Melis. Apa itu email? Surat elektronik. Pengertiannya mail aja artinya surat. E-nya itu artinya elektronik. Jadi singkat kata, email itu surat elektronik atau electronic mail. Nah, pembelajaran kita, coba Bapak mau tanya, ini kita udah berjalan selama 5 tahun anak-anak kelas 5 belajar TIK. Apa sih pengertian dari TIK itu? Teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi ternyata di pembelajaran kita itu ada 3 materi yang kita pelajari selama 6 tahun ini. Kalian di tahun yang kelima ada pelajaran teknologi, ada pelajaran informasi, dan pembelajaran komunikasi. Jadi ternyata tidak cuma belajar komputer doang, tapi ada pembelajaran lain. Nah, mengingatkan kembali kepada kalian, apa itu teknologi, apa itu informasi, dan apa itu komunikasi. Nah, mari kita lihat kenapa. Apa itu teknologi? Mari kita baca sama-sama ya. Teknologi adalah jadi teknologi itu sarana, alat-alat apa aja termasuk teknologi, tidak melulu yang menggunakan listrik. Sendok makan pun kita bisa sebut teknologi. Pacul untuk di sawah pun kita bisa sebut teknologi karena itu berguna untuk menyediakan kelangsungan kenyamanan hidup. Coba bayangin kalau kalian nggak punya sendok sampai sekarang, makan pakai apa yang panas-panas? Pasti semuanya dilauk pakai tangan ya. Istilahnya digomak kalau orang bilang ya. Nah, terus informasi, apa itu pengertian informasi? Mari kita baca sama-sama. Informasi adalah sebuah data atau fakta yang diperoleh dari sesuatu yang manfaat bagi manusia.
informasi itu lebih kepada berita yang kayak kemarin tuh. Nanti Sambo dihukum seumur hidup, ya pada tepuk tangan. Kita nggak usah nungguin sampai besok karena kemajuan teknologi. Detik ini, 5 detik yang lalu diumumkan oleh Pak Hakim ada tuntutan sesuatu. Sekarang kita bisa langsung tahu ada gempa bumi di mana, kita langsung tahu. Jadi informasi ini adalah jadi informasi ini sesuatu yang berhubungan dengan berita ya. Nah, komunikasi, apa itu komunikasi? Nah, singkatnya seperti yang sedang Bapak lakukan sekarang. Bapak sedang mengkomunikasikan kepada kalian, mengirimkan pesan. Pesan apa yang Bapak sampaikan? Tadi udah banyak. Pembelajaran, tadi tentang motivasi, tentang email. Nah, sekarang komunikasi kita adalah mengenai pembelajaran email. Nah, jadi pada saat ini pembelajaran kita teknologi, informasi dan komunikasi, kita gabung semuanya dan kita rangkum semuanya di dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran TIK. Masih dalam pembahasan seri komunikasi. Mari Bapak ingatkan kembali bahwa komunikasi itu penting. Tanpa adanya komunikasi, maka kita tidak bisa menyampaikan pesan. Misalnya kalian lapar, kalian pengen makan, maka tanpa komunikasi tidak akan bisa terjadi pesan yang disampaikan. Nah, bagaimana komunikasi di zaman dahulu? Kita bisa lihat orang-orang zaman dulu menggunakan apa ini untuk berkomunikasi? Asa. Karena mereka mungkin belum punya bahasa pada waktu itu. Ada yang udah lahir di zaman batu ini? Belum ya. Bapak juga belum lahir. Bapak nggak tahu lagi ada di mana nih waktu zaman asap ini. Jadi orang menggunakan asap karena tidak ada yang bicara. Misalnya saja nih si Jensen ulang tahun mau mengundang sama si Pani. Si Jensennya ada di Karawang, si Pani ada di Syapen. Jadi nggak mungkin dia teriak-teriakan. Zaman dulu itu memang ada WA dan sebagainya. Jadi pakai asap. Ada kelemahannya. Apa coba? Kalau hujan. Gimana kalau hujan? Nggak bisa kelihatan. Terus bagaimana juga kalau si Pani lagi di dalam rumah? Ya udah. Kalau juga asap ini terus kayak orang bakar sate terus sampai berjam-jam. Lalu orang akan berpikir dia menggunakan hewan. Hewan yang paling gampang dipilih adalah burung merpati. Jadi zaman dulu juga orang udah berpikir nggak mungkin pakai beruang. Yang mengingatkan dari cakar ya. Jadi menggunakan burung merpati, dia taruh surat yang kirim ke satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya ada pasangan di tempat yang lain itu. Nanti kita bawa jantannya, dia kejar, dia nyampein pesan. Yang ketiga menggunakan sandi Morse. Nah, sandi Morse ini masih dipakai ya di pramuka. Masih dipakai kan pramuka kemarin di Ciwidey? Nah, ada sandi Morse seperti ini nih, pembelajaran sandi yang pakai bunyi-bunyian atau pakai bendera. Lalu radio, masih ada nih radio ini sampai sekarang nih. Masih suka dengan radio nggak? Jarang ya. Tapi kalau kalian download aplikasinya ada di Play Store. Radio. Jadi radio itu komunikasinya satu arah. Jadi orang ngomong aja di dalam alat itu radio, kita nggak bisa lihat mukanya. Kenapa? Karena dia mungkin ada di studio dan di tempat lain. Sama menyampaikan berita juga dia. Lebih banyaknya kehiburan. Lalu telepon. Makin berkembang ke telepon seperti ini menggunakan kabel. Sudah ada yang pernah pakai fungsi telepon ini? Bukan apa ini bukan? Telepon. Nah, biasanya di kantor-kantor ya masih ada sekarang ya. Kalau kalian mau lihat di kantor dulu ada telepon. Nah ini faksimil masih ada yang pakai kan nih? Biasanya yang pekerjaannya koperasi masih ada nih. Pakai faksimil biar kita kirim seperti kirim berita, lalu ada pesanannya juga ada terbuat kertas. Ini sama seperti telepon menggunakan jaringan telepon. Nah semakin canggih orang berkomunikasi menggunakan telepon ini, mobil telepon. Ini belum ada internetnya nih. Ini telepon India dulu kayak Nokia zaman dulu. Jadi handphonenya gede-gede. Nah mungkin belum alami. Nah semakin maju muncullah internet. Apa itu internet? Bukan Indomie Problem Internet ya. Internet itu singkatan dari International Network atau jaringan nasional. Nah inilah yang akan kita pelajari. Cara-cara tadi di atas memerlukan banyak biaya dan memerlukan banyak alat. Inilah yang kita pelajari yaitu email. Sampai akhirnya kita akan mempelajari nanti kegunaan telepon genggam atau handphone di masa sekarang. Nah, bagaimana kita menggunakan email? Mari kita lihat anak-anak tayangan berikut ini.
Video pembelajaran surat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bimbingan tim. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat email di platform Gmail. Sebelum kita membuat email, kita akan bahas pengertian dan keuntungan dari menggunakan email. Apa sih itu email? Email singkatan dari electronic mail, yang artinya surat yang dikirim melalui jaringan internet. Nah, mari kita baca ya untuk pengertian kalian. Apa itu pengertian email? Mari kita baca. 1, 2, 3. Nah, sudah pasti harus ada jaringan internetnya ya. Jangan tanpa jaringan internet tidak akan bisa. Dan yang kedua harus ada alatnya. Nanti kita lihat Apa sih keuntungan menggunakan email? keuntungannya. Keuntungannya yang pertama adalah surat yang kita kirim bisa diterima secara langsung oleh penerima. Yang kedua, biaya yang kita keluarkan untuk mengirim surat sangat murah. Bagaimana cara membaca surat elektronik atau email? Ada dua cara untuk membukanya. Yang pertama, dengan menggunakan perangkat web atau web browser. Contohnya, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Yang kedua, dengan menggunakan program atau aplikasi khusus untuk akses surat elektronik. Contohnya, Outlook, Express, ada di Microsoft Office. Nah, ini bagaimana cara kalian membuat Oke, di sini pertama-tama kita masuk ke Google, teman-teman. Silahkan dibuka. Kemudian kita ketik Gmail sign up seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kita bisa enter dan kita akan dibawa ke halaman pencarian. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke create your account Google. Di sini kita bisa klik dan kita akan dibawa ke formulir seperti ini. Oke, kita langsung buat, teman-teman. Di sini kita tulis nama terlebih dahulu. Misalnya di sini kita buat sedikit random, nama depan dan nama belakang. Kemudian untuk email, untuk nama di sini kita bisa copy dari yang atas tadi, seperti ini. Misalnya kita langsung copy. Kemudian berikutnya di sini kita bisa buat password kita. Nah, di sini kita buat suka kita untuk password dan kita konfirmasi untuk passwordnya seperti ini. Oke, langkah berikutnya setelah kita buat password, kita isi dari ulang tahun atau tanggal lahir kita. Silakan diisi dengan tanggal lahir teman-teman. Kemudian untuk gender di sini adalah jenis kelamin. Kalau kita laki-laki jadi male, kalau wanita female. Oke, untuk yang nomor HP di sini kita bisa tulis nomor HP kita. Nah, di sini kita tidak perlu menulis nomor 0 di sini karena plus 62 itu otomatis jadi 0. Jadi kita tulis di belakang 0. Oke, di sini misalnya kita akan tulis, teman-teman. Ya. Untuk nomor HP di sini untuk konfirmasi nanti. Jadi siapkan nomor HP terlebih dahulu. Kalau nggak punya silakan pinjam. Oke, kemudian untuk yang ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian kita next step. Kita akan di sini kemudian kita klik I agree. Oke, selesai dan selamat welcome. Di sini kita continue. Ini tandanya email kita sudah jadi. Nah, di sini adalah beberapa pengaturan yang kita buat tadi, informasi kita. Nah, misal kita di sini akan buka dari surat email. Di sini kita klik pada tulisan M di samping logo Google. Kita akan dibawa ke halaman email kita seperti ini. Oke, di sini kita close untuk yang welcome ini. Nah, di sini ada tampilan dari email kita, kotak masuk kita. Nah, untuk yang ini, icon merah ini untuk mengirim surat, teman-teman, mengirim email. Nah, di sini untuk yang bagian sini, yang bagian primer ini adalah email utama, kemudian sosial adalah media sosial kita, promosi adalah iklan, teman-teman.
seperti itu. Oke, sebenarnya kita akan contohkan untuk pengiriman email. Di sini akan ada new message. Di sini untuk di sini untuk siapa kita akan mengirim email. Nah, di sini kita akan kirim email ke seseorang. Kemudian di sini kita tulis email sesuka kita. Oke, kita send. Dan otomatis nanti sudah terkirim, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat email dari view message. Nah, jadi seperti ini tampilannya email yang kita kirim. Dan di sini adalah email seorang yang kita kirim email seperti itu. Oke. Oke, yang ini kita skip dulu ya, karena kita akan mempelajari membuat email lewat komputer dulu. Nah, jadi begitulah tadi langkah-langkah kita untuk membuat email. Nah, jadi ini Bapak ulangi lagi, email itu merupakan singkatan dari electronic mail ya, sesuai dengan namanya, surat elektronik yang dikirim menggunakan bantuan komputer, smartphone atau tablet. Yang penting harus ada internetnya. Kalau nggak ada internet ya akan jalan ya. Sebenarnya ini email sama seperti surat yang biasa kita tulis di masa lalu waktu Bapak dulu masih sekolah. Misal Bapak lagi mendekati seseorang, nulis surat zaman dulu itu. Kalau sekarang kan kalian tinggal WA, ngapain? Kalau dulu surat, tulis surat, kirimin ke kantor pos, bisa nyampe 3 hari kemudian. Jadi misal Bapak nanya sekarang, lagi ngapain? Mungkin dibacanya malam-malam, kita lagi tidur. Nah, jadi nggak kayak sekarang. Jadi kebayang masa lalu itu berjalan begitu lambat. Jadi apa-apa terasa lambat. Nah, sekarang dengan adanya internet semua berjalan dengan begitu cepat ya. Nah ini manfaat email. Kita mengirim dan menerima pesan sama seperti surat. Terus akses mudah. Jadi kalau kalian ini punya media sosial seperti Facebook dan sebagainya, harus didaftar juga, harus punya email sebagai identitas diri. Maksudnya apa identitas diri? Misalnya saja, zaman sekarang itu melamar pekerjaan, membuat asuransi, itu semua ada identitas diri. Nah, nanti kalian ada tugas membuat email, pakai nama yang sebenarnya, jangan namanya dijelek-jelekin. Aku Cayang Mama 2000, jangan. Pakai nama yang sebenarnya, misalnya namanya Erik, tulis saja Erik, nama panjangnya. Nah, jadi karena ini identitas kita akan kita pakai email itu sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Jadi kalau email yang kalian punya sekarang di handphone itu biasanya pemberian dari orang tua. Nanti kita akan bikin email yang sesuai dengan identitas kalian supaya email itu terpakai sama kalian sampai seumur hidup. Nah, lalu sebagai media pemasaran, nah ini media pemasaran ini biasanya orang berjualan ya, lalu mengirimkan pesan ke grup. Nanti di email itu ada bisa ada grup-grup ya. Kalau di pekerjaan biasanya kantoran itu email sangat terpakai ya. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dan manfaat email. Nah, ini sejarah email, nanti kita skip. Nah, ini penyedia layanan email. Apakah email berbayar? Semuanya gratis, bayangkan ya. Semuanya gratis, asal kita pintar. Ini Gmail ini udah ada di handphone kalian ya. Begitu kalian beli handphone udah ada di otomatis karena Gmail ini terhubung dengan Android ya, yang punyanya sama. Lalu ada ini biasanya Internet Explorer. Lalu Yahoo, ada Proton. Nah, biasanya ada di Zoho ini sekarang udah mulai terkenal ya, dipakai di Google Drive nih apa Google Form. Nah, ini adalah jasa-jasa penyedia email. Apakah gratis? Ya pasti gratis. Nanti bayar apabila kapasitas email kita meningkat, ditingkatkan penyimpanannya dan sebagainya. Jadi awal mula memang gratis, tapi nantinya bayar kalau kita pakai layanan yang lain yang lebih. Nah, ini perangkat yang digunakan yang sudah kalian tahu, ada PC, personal komputer, bisa laptop, dan yang paling penting ada handphone. Handphonenya nggak usah mesti yang seperti ini. Ini mungkin handphone yang ya, yang mahal-mahal. Yang handphone biasa aja sudah cukup. Yang penting ada handphone dan jaringan internetnya. Nah, cara mendapatkan email tadi sudah kita lihat, dan juga ada linknya nanti akan dapat bagikan untuk kalian pelajari. Nah, sebagai refleksi, coba ada yang mau menyampaikan nggak apa itu email? Coba angkat tangannya. Apa pengertian email tadi? Yang perempuan. Ayo, email adalah ya, elektronik mail atau surat elektronik. Apa kelebihan email dibanding surat biasa? Bisa mengirim pesan lebih cepat. Bisa mengirim pesan lebih cepat, terus sampai ke penerima. Terus apa lagi? Tidak memerlukan alias murah. Murah berarti menghemat uang. Karena uang ya, uang lebih manis daripada mana. Nah, begitu ya.
Nah, Bapak akan memberi tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Nah, nanti anak-anak itu membuat email di Google Mail. Nah, biasanya Google Mail membutuhkan umur yang lebih dari 17. Kenapa? Biasanya sudah dianggap dewasa. Nanti untuk tahun kelahiran, kalian bikin aja di tahun 2000 semuanya. Karena ini untuk memudahkan kalian. Dan juga handphone kalian tadi bawa kan? Nah, nanti ada membutuhkan dia akan mengirimkan SMS untuk kode verifikasi. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti ini pekerjaan berikutnya. Nah, ini Bapak tutup. Hidup sekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih ya. Tepuk tangan semuanya. Sekian Ibu materi pembelajarannya. Maka ada yang bersampaikan. Ya, anak-anak supaya lebih cepat kalian membuat kelompok 4 orang kamera. Nanti kalian saling membantu ya untuk teman-temannya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Ya, jadi kalian berempat ini saling membantu untuk buat satu email. Jadi satu email dibuat bersama-sama. Ya, apa-apa ada temannya. Oke, silakan dikerjakan. Batas kita nanti sampai jam 8.25. Ya, silakan ya. Anak-anak, Bapak lihat ada yang berhasil, ada yang belum. Nah, nanti ada yang sudah berhasil belum? Ada beberapa kelompok yang sudah berhasil. Bapak lihat kelompoknya Catherine ini sudah berhasil. Baiklah, Bapak akan minta Catherine sebagai perwakilan kelompoknya, yuk ke depan untuk menyampaikan tadi bagaimana tigaannya. Ya, sini anggota kelompoknya yang lain. Ya, karena ini tadi kelompok sudah berhasil, ini kelompok trio macan. Nah, bagi kita lihat teman kelompok trio macan ini sudah berhasil membuat email. Sekarang akan Bapak tanya ini pada ketuanya nih. Silakan kalian menerangkan menjelaskan tadi bagaimana sih kamu membuat email itu. Langkah pertamanya adalah membuka Google dan mengetikkan email, lalu pencet create akun, lalu masukkan identitas diri dan masukkan nomor telepon. Setelah dimasukkan, kita akan disuruh verifikasi nomor telepon kita menggunakan handphone. Lalu setelah selesai verifikasi, pencet OK dan jika ingin menambahkan profil, pencet profil lalu bisa menggunakan kamera atau menggunakan media file yang ada di HP atau di komputer. Oke, coba anak-anak kita beri tepuk salut dulu buat ini. Teman-teman mengajar dan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan kembali ke anak-anak. Tadi kalian kan sudah membuat email. Bapak suruh berkelompok mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Coba Bapak mau nanya sama kalian, ada nggak yang memiliki kesulitan dalam membuat email? Angkat tangannya. Kesulitannya, silakan Delon. Apa kesulitannya Delon? Tadi katanya ada kesulitannya apa? Siapa yang memiliki kesulitan atau ceritakan sama Bapak? Tadi kan udah ada Catherine yang udah menceritakan bagaimana prosesnya. Oke, sekarang Kevin mau menceritakan lagi. Silakan sini Kevin. Sok dibuka maskernya biar bisa kedengaran. Sok apa yang mau diceritakan sama Kevin selama pembelajaran pembuatan email tadi? Oh, passwordnya salah terus. Betul, baiklah, silakan duduk. Rupanya passwordnya salah terus. Jadi password itu diminta 2 kali, ya kan? Password pertama sama password kedua. Password itu sebaiknya berisi dari 1 huruf besar, 1 huruf kapital, lalu ada angka dan kata khusus, misalnya tanda seru, tanda akeong, atau tanda garis miring. Jadi supaya tidak gampang dihack. Kan ingat, email adalah identitas
pribadi kita. Tadi Bapak lihat ada yang pakai namanya aneh-aneh, lucu-lucu. Sebetulnya itu boleh, tapi nanti tidak akan mencerminkan identitas kita. Misalnya aja kita nanti suatu saat jadi atlet e-sport, jadi pengusaha. Masa misalnya si Delon ini jadi pengusaha nantinya, masa di situ tulisannya Delon sayang dan pemuja senja. Masa kayak begitu kan nggak lucu ya. Coba kalau pakai nama Delon Antonius, nah lebih keren ya. Mari kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat bagaimana email itu sangat berguna buat hidup kita dibandingkan dengan surat-surat yang biasa. Tadi kita sudah lihat proses-proses dari email. Supaya mengingatkan kalian, Bapak akan membacakan kembali. Email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim menggunakan baterai komputer, smartphone, atau tablet dengan koneksi internet. Sebenarnya email sama dengan surat yang kita pakai. Jadi email ini nanti juga dalam pembelajaran akan sering kita pakai. Misalnya mengirim tugas. Nanti kita akan sampai ke level yang lain, yaitu bagaimana mengirim video, bagaimana kita mengedit video dan mengirimkannya lewat email. Lalu, nah ini fungsi-fungsinya untuk kalian ingat terus. Misalnya nanti ada orang tua atau pertanyaan dari rekan kalian, kenapa sih kita harus punya email? Ini sama seperti kita nanti punya KTP, bahwa setiap orang nanti harus punya email. Karena apa? Mengirim dan menerima pesan itu dengan mudah langsung ada di handphone kalian. Akses mudah mendaftar di semua sosial media. Lalu sebagai identitas diri itu yang tadi Bapak selalu bilang, sebagai media pemasaran dan juga mengirimkan pesan video. Nah demikianlah juga peralatan-peralatan dan juga apa tadi email kalian sudah berusaha membuat. Bagi yang belum berhasil nanti tolong diselesaikan ya dan dikembalikan kepada kirim ulang email kalian kepada Bapak. Nah ini alamat email Bapak Budi 1702. Nah Bapak juga menggunakan identitas Bapak. Ini tanggal lahir Bapak, ini bulan lahir Bapak. Baiklah, supaya kalian juga ingat. Misalnya Erik 1805 misalnya, oh 18 bulan 5 gitu. Nanti email akan mengirimkan sendiri. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran komputer kita hari ini. Adakah manfaat dari kalian? Ada penambahan informasi baru? Apakah kalian merasa, oh saya tadinya nggak bisa jadi bisa? Siapa yang merasa begitu? Yang tidak bisa jadi bisa? Saya tadinya nggak bisa bikin email, sekarang jadi bisa. Coba angkat tangannya. Oh dari dulu udah bisa, ada yang belum bisa. Coba siapa yang masih belum bisa? Angkat tangan. Belum bisa, yang belum bisa nanti kita akan tambahkan pembelajarannya minggu depan untuk menambah pembuatan email ini ya. Baiklah, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Nanti kita akan ganti ke pembelajaran berikutnya. Tepuk tangan semuanya.